Tahap penyuntingan naskah ini Bapak Ibu sekalian dilakukan oleh copy editor ya, yang dimana copy editor tadi siapa yang menjadi copy editor akan ditunjuk langsung oleh section editor. Nah, apa tugas copy editor di situ? Copy editor yang pertama adalah mengunduh naskah dari section editor ya. Karena tadi kan dari section editor dikirimkan ke penulis catatan reviewernya, sama penulis diperbaiki, dikirimkan lagi ke section editor, sama section editor diterima lagi. Kalau memang belum sesuai kembali lagi ke penulis. Nanti direvisi lagi sama penulis, dikirim lagi ke section editor. Kalau sudah sesuai, baru kemudian dari section editor dikirimkan kepada copy editor. Oleh copy editor tadi ya, naskah dari penulis itu diunduh ya. Setelah diunduh, kemudian diedit tata letaknya, apa saja yang perlu dimasukkan atau DOI-nya, beberapa website yang perlu dilakukan, nomor halamannya dan lain sebagainya ya. Jika sudah diedit, maka diunggah naskah hasil copy edit awal. Jadi diunggah kalau sudah diedit. Kalau sudah diunggah, maka beritahu penulis hasil copy edit awal. Jadi penulis juga berhak untuk mengetahui hasil copy edit yang dilakukan oleh copy editor. Nah, sekarang masuk ke penulis. Sekarang komunikasi penulis itu adalah dengan copy editor, bukan dengan section editor lagi. Penulis nanti bisa mengunduh copy edit awalnya, ya. Kalau sudah diunduh, mungkin penulis ingin nambahin beberapa, ya silakan nanti penulis bisa menambahkan. Kalau sudah ditambahkan, bisa kemudian nanti dikirimkan kepada copy edit, gitu ya. Sama copy edit diterima lagi, ya diterima, diunduh naskahnya, kemudian nanti diperbaiki lagi dan sampai ketemu dengan hasil copy edit akhir. Jadi kalau tadi hubungan antara section editor dengan penulis, nah sekarang antara penulis dengan copy editor. Nah, kalau sudah dengan copy editor itu pada tahap copy edit akhir, maka sama copy editor dikirimkan kepada section editor. Section editor yang kemudian nanti akan memilih jadwal penerbitan untuk naskah. Jadi memang hak sepenuhnya ada di section editor. Mau diterbitkan kapan? Apakah di volume sekarang dengan nomor sekarang atau yang depan gitu. Itu hak prerogatif dari section editor gitu ya. Kalau sudah ditentukan penerbitan untuk naskahnya, maka section editor menunjuk layout editor. Ya, layout editor itu nanti tugasnya apa? Yang pertama dia mengunduh naskah untuk layout edit, ya, naskah dari copy editor dikirim ke section editor, diteruskan kepada layout editor. Kalau oleh layout editor kemudian diunggah naskah hasil layout edit dan naskah dengan format gelai yang ditentukan. Jadi layout editor itu dia memastikan bahwa semua naskah yang sudah ada di situ tuh template-nya sesuai, nomor DOI-nya benar, nomor halamannya benar, terus misalnya ada gambar atau ada tabelnya itu sudah sesuai atau belum, itu tugas dari layout editor. Ya, kalau sudah dari layout editor itu sudah fix, maka sama layout editor dikirimkan kepada section editor. Nah, section editor pada tugas akhir ini menunjuk penulis, proofreader, dan layout editor untuk melakukan proofreading. Jadi ada 3 orang yang akan melakukan proofreading. Yang pertama penulis itu sendiri, dia harus membaca tulisannya lagi sebelum diterbitkan, apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian ada proofreader, biasanya proofreader itu nama-namanya sudah tertera pada jurnal, website jurnal, nanti Bapak Ibu bisa lihat proofreadernya siapa saja gitu ya. Dan dikirimkan juga kepada layout editor. Kalau memang itu sudah sesuai, maka oleh section editor dikirimkan kembali ke editor. Ya. Nah, pada tahap akhir ini apa yang dilakukan oleh editor? Editor melakukan pilih edisi yang akan diterbitkan. Nah, kalau sudah dipilih edisi yang akan diterbitkan, apa yang diterbitkan pada edisi ini, ya nggak apa-apa. Gitu. Nah, langsung pada poin terakhir, arsipkan naskah yang tidak diterbitkan. Jadi, editor mengarsipkan semua naskah-naskah yang belum direview, naskah yang sudah direview, naskah yang sudah diedit, naskah yang sudah di layout dan lain sebagainya itu disimpan oleh oleh editor. Nah, itulah tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penerbitan jurnal di IAIN Metro.
Kurang lebihnya itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.